Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang genesis tanah atau pembentukan tanah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu tanah yang beranggotakan Ainur Aini dan Melantisa Adisti, yaitu sebagai yang membuat PowerPoint. Ada Silvi Melani, saya, dan Muhammad Trip Gunardi Prayoga, yaitu sebagai pemateri. Langsung saja, yaitu pengertian tanah. Tanah pada dasarnya memiliki berbagai pengertian yang berbeda dilihat dari sudut pandangnya, namun secara umum diartikan sebagai bahan padat dari hasil interaksi pelapukan. Lalu, bagaimana sih proses pembentukan tanah? Yaitu yang pertama ada pelapukan, terjadi di lapisan atas tanah, adanya aktivitas memecahkan dan dekomposisi dari bahan induk. Lalu ada terjadi dua aktivitas, yaitu pelapukan fisik, di mana memecahkan batuan menjadi partikel yang kecil. Yang kedua yaitu pelapukan kimia, melibatkan perubahan komposisi kimia dari mineral batuan. Lalu yang kedua yaitu proses pencucian, adanya perubahan komposisi fisik kimia pada bahan induk. Lalu yang ketiga yaitu ada perubahan dan ilupiasi, yaitu transformasi ini berkaitan dengan pelapukan kimia pada lumpur dan pasir. Lalu ada podsolisasi atau translokasi, yaitu terjadi ketika larutan asam kuat menghancurkan mineral lempung, adanya pembentukan bahan mineral dan aluminium, silika, besi yang terakumulasi bersamaan dengan senyawa organik di dalam tanah. Lalu ada sifat-sifat tanah, yaitu yang pertama ada sifat fisik, di mana warna tanah atau penghasil dari pelapukan kimia dari organik itu faktornya seperti unsur Pe memberi warna kuning atau merah, dan unsur lainnya silika, besi yang terakumulasi bersamaan dengan senyawa organik di dalam tanah. Lalu ada sifat-sifat tanah, yaitu yang pertama ada sifat fisik, di mana warna tanah atau penghasil dari pelapukan kimia dari organik itu faktornya seperti unsur Pe memberi warna kuning atau merah, dan unsur lainnya. Lalu yang kedua yaitu struktur tanah, susunan dari partikel-partikel tanah. Lalu tekstur tanah terbentuk dari proses fisika, yaitu komposisi pasir dan lanau. Lalu proses kimia, komposisi lempung. Lalu sifat tanah selanjutnya yaitu sifat kimia, dari bahan organik, unsur hara, pH tanah. Lalu sifat biologi, yaitu kandungan organisme yang ada dalam tanah, misalnya kandungan jumlah jamur, bakteri, atau mikroorganisme lainnya. Itu mempengaruhi respirasi tanah. Lalu ada profil tanah, di mana profil tanah ini didefinisikan sebagai dinding atau penampang vertikal dari tanah yang memperlihatkan susunan horizontal lapisan tanah yang berguna untuk mengetahui sifat-sifat tanah. Lalu profil tanah itu terbagi dari horizon A, di mana horizon A itu akumulasi dari bahan organik humus dan bahan mineral tanah, yaitu adanya aktivitas biologi, adanya perakaran tanaman. Lalu ada horizon E atau elupiasi,
Lalu ada horizon B, dan horizon C dan horizon R atau batuan induk, di mana lapisan batuan keras tidak dapat ditembus oleh akar tanaman dan sulit dipecahkan. Lalu ada jenis-jenis tanah, yaitu yang pertama ada tanah laterit. Laterit mengalami pencucian oleh air hujan, warna pucat dan tidak subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MT Gunardi Prayoga dari kelompok 1 akan menjelaskan jenis-jenis tanah. 1. Tanah laperit mengalami pencucian dan air hujan, hasil warna pucat dan tidak subur. Kadar bahan organik rendah, vegetasi rumput dan alang-alang. B. Tanah aluvial, hasil dan proses simeditasi tekstur bahan butiran lepas-lepas. C. Tanah gambul, hasil dan dari bahan organik yang belum melapuk secara sempurna, tidak kesuburan rendah, tingkat kesamaan tinggi. D. Tanah margalit, bahan induk batu gamping, pasir dan lempung, tingkat kesuburan tinggi, dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering. G. Tanah vulkanik, bahan untuk material gunung api seperti pasir dan debu vulkanis, tingkat kesuburan tinggi, banyak mineral hara, dimanfaatkan untuk sektor pertanian dan perkebunan. H. Tanah litosol, bahan induk material dan dari aktivitas vulkanis, dapat mengandung pasir kasar dan kerikil yang baru melapuk. I. Tanah humus, hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan, tingkat kelembaban dan kesuburan yang tinggi, mengandung banyak bahan organik. J. Tanah gumosol, bahan induk abu vulkanik dan tanah liat, bahan organik relatif indah, cukup dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Udah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.